Sekarang saya menuju ke salah satu rumah target survei dan rumahnya paling belakang ya. Rumahnya itu berada di belakang rumah orang. Inilah suka dukanya melakukan survei lapangan. Sudah jauh-jauh didatangin, orangnya nggak ada di rumah. Terus yang mau diwawancarai siapa? Ya mau nggak mau harus kesini lagi. Jadi kami harus bolak-balik untuk mendatangi satu orang saja. Hai, jadi saat ini saya baru saja balik atau istirahat ya, habis melakukan survei lapangan, survei PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Nah, itu tadi adalah salah satu video suka duka saya di lapangan seperti apa saja. Nah, di sini saya akan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena ada banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana apabila orang tersebut itu ternyata belum memiliki rumah pribadi, masih ngontrak atau masih numpang dengan keluarganya. Jadi di dalam menu survei itu di sana ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya itu pertanyaannya seperti ini. Apakah target survei mempunyai tempat untuk berteduh tetap sehari-hari? Nah, di sini bisa dipilih ya atau tidak, dan pertanyaan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dalam kesehariannya responden ini memiliki tempat berteduh atau berstatus homeless atau gelandangan atau tinggal di jalanan, atau misalnya tinggal tak menetap di tempat-tempat publik seperti masjid atau bangunan kosong atau taman umum. Nah, pertanyaan ini bukan bertujuan untuk mengetahui kepemilikan tempat tinggal, apakah milik pribadi atau sewa. Nah, nanti juga pada saat setelah dilakukan pengambilan foto, di bawahnya itu bisa diberikan keterangan bahwa ini rumahnya bukanlah rumah milik pribadi si responden tersebut, melainkan itu statusnya rumah sewa atau masih numpang di rumah keluarga. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa mungkin layak bantu atau datanya masuk di dalam PPKS ini yang akan didatangi rumahnya untuk dilakukan survei, tapi belum memiliki rumah pribadi, jangan khawatir karena di sana nanti akan diberikan keterangan seperti itu. Dan tujuannya juga bukan untuk diketahui apakah orang ini rumah pribadinya atau bukan, tapi melainkan bertujuan untuk agar diketahui apakah orang ini gelandangan gitu ya, atau tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari atau tinggal di fasilitas umum. Nah, itulah tujuannya dengan pengambilan foto tersebut. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya lagi ya, ada banyak sekali juga pertanyaan yang masuk mengenai seperti ini. Pertanyaan yang sering masuk itu, jangan lihat dari rumahnya karena belum tentu rumah yang bagus itu ternyata memiliki penghasilan yang bagus atau memiliki pekerjaan. Katanya banyak di luar sana rumahnya itu bagus, itu karena mungkin pemberian dari keluarganya atau mungkin rumahnya itu bagus pada saat beberapa tahun sebelumnya pada saat dia masih bekerja, masih produktif, tapi karena seiring berjalannya usia akhirnya dia tidak memiliki pekerjaan lagi, tapi rumahnya sudah terlanjur bagus. Nah, makanya banyak komentar yang masuk bahwa jangan lihat dari rumahnya ketika melakukan survei, tapi lihatlah dari pendapatannya. Lalu bagaimana ketika rumahnya bagus tapi ternyata penghasilannya tidak ada? Nah, jika memang seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir karena di dalam pertanyaan survei tersebut di sana juga ada menu pertanyaan seperti ini. Selama seminggu terakhir, apakah kepala rumah tangga target survei melakukan kegiatan bekerja yang menghasilkan uang? Di sini bisa dipilih ya atau tidak. Dan pertanyaan ini bertujuan untuk agar diketahui apakah sebenarnya orang ini masih produktif, masih menghasilkan uang sehari-hari, pendapatan sehari-hari atau tidak lagi.
Dan di sini kepala rumah tangga yang dimaksud adalah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak atau menyewa rumah bersama-sama, maka kepala rumah tangga yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai kepala rumah tangga. Dan kepala rumah tangga yang dimaksud di sini yaitu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan apabila di dalam rumah tersebut, contoh misalnya yang tinggal di sana kebetulan perempuan semua, nggak ada lagi laki-lakinya, maka bisa ditunjuk salah satunya walaupun perempuan sebagai kepala rumah tangga. Dan kegiatan bekerja ini yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menghasilkan upah bagi pekerjanya. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang mendapatkan upah itu seperti misalnya buruh harian lepas itu kan mendapatkan upah dari orang tersebut ya. Tapi kalau misalnya hanya mengambil buah dari hasil kebunnya lalu kemudian buah itu dijual dan itulah yang menjadi biaya sehari-harinya, maka itu tidak termasuk di dalam mendapatkan penghasilan per bulannya. Jadi di sini bisa dipilih tidak apabila memang penghasilannya demikian. Tapi kalau semacam buruh harian lepas atau misalnya bekerja di ngikut orang gitu terus dikasih per hari atau dikasih per minggu, itu bisa termasuk di dalam pendapatan harian atau bulanan si target survei tersebut. Ya baiklah, semoga penjelasan saya di sini dapat dipahami, dan buat Bapak Ibu di luar sana yang mau bertanya juga seputar bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.